Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Gabriela Kalista dengan NIM 205200230 selaku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Hari ini saya akan mempresentasikan bagaimana mengidentifikasi keadilan substansif dengan Bapak Dr. Heri Firmansyah, SHM Home MPA, sebagai dosen mata kuliah Kapita Selekta Pidana. Dan diharapkan dalam mengenal materi ini akan mempermudah dalam mengidentifikasi apakah suatu putusan sudah memiliki keadilan substansif. Yang pertama, keadilan substansif adalah keadilan yang terkait dengan isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Harus dibuat berdasarkan pertimbangan, baik rasional, jujur, objektif, tidak memihak atau imparsial, dan juga tanpa diskriminasi serta berdasarkan hati nurani atau keyakinan hakim. Maka, dengan mengukur suatu putusan adil atau tidak dapat dilihat dari 4 ciri berikut. Berikut adalah 4 cara dalam mengidentifikasi apakah suatu putusan sudah memiliki keadilan substansif atau belum. Yang pertama, objektivitas. Objektivitas merupakan putusan hakim harus dikualifikasikan bersifat objektif apabila informasi, keterangan, fakta, atau bukti yang dijadikan dasar untuk membuktikan kesalahan adalah informasi, keterangan, fakta, bukti yang sesungguhnya dan bukti yang benar. Maksudnya, sebagai contoh, dalam persidangan akan ada namanya sidang pembuktian, di mana ada keterangan, fakta, itu akan terungkap apa yang benar adanya. Dan fakta yang benar yang akan dijadikan dasar oleh hakim sebagai dasar pertimbangan bahwa terdakwa ini melakukan kesalahan atau melawan hukum. Kemudian, parameter akan hal tersebut dapat dilihat dari yang pertama, terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana dengan alasan yang kuat. Kemudian pernyataan dari terdakwa didukung dengan 2 alat bukti, minimal. Namun, bisa lebih dari 2 alat bukti sesuai dengan ketentuan alat bukti yang diatur dalam KUHP. Kemudian pertimbangan hakim dalam menyimpulkan terdakwa melakukan perbuatan pidana melawan hukum sekurang-kurangnya dinilai cukup, serta kualitas argumentasi hakim dalam membuktikan tindak pidana juga dinilai cukup. Kemudian yang kedua, adanya kejujuran. Ada korelasi antara apa yang ada. Sebagai contoh, keterangan yang salah dinyatakan salah, kemudian untuk informasi yang benar dinyatakan benar. Parameter dari kejujuran sendiri ialah kesesuaian antara fakta yang diterangkan oleh saksi atau terdakwa disimpulkan hakim sebagai fakta yang benar adanya. Kemudian untuk kesesuaian fakta dalam persidangan dan putusan, di mana kejujuran hakim dalam membuktikan unsur tindak pidana dinilai cukup. Yang ketiga, adanya imparsialitas. Imparsialitas umumnya dikenal dengan tidak memihak atau memperlakukan suatu hal secara sama dan adil. Dalam identifikasi ini, imparsial di sini adalah hakim tidak boleh memihak antara salah satu pihak dan juga tidak boleh memberikan perlakuan yang istimewa atau privilege. Meski begitu, pada akhirnya hakim memang harus berpihak pada apa yang benar atau kebenaran. Fakta yang benar adanya, keterangan yang benar, informasi yang benar, serta ketentuan hukum yang benar. Lalu parameter untuk menentukan imparsial atau tidaknya suatu putusan dilihat dari uraian keterangan saksi atau saksi-saksi a-charge yang proporsional dengan uraian keterangan terdakwa atau tergugat dan juga keterangan saksi a-charge. Kemudian mempertimbangkan keterangan terdakwa atau tergugat dan keterangan saksi a-charge. Yang terakhir, mempertimbangkan pembelaan penasihat hukum dan atau pembelaan terdakwa atau tergugat, dan sikap imparsialitas hakim tergambar dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana atau perbuatan melawan hukum tergugat dan juga kesalahan terdakwa atau tergugat. Yang keempat ada rasionalitas. Rasionalitas adalah guna terciptanya putusan yang rasional dan logis. Maksudnya, putusan harus sesuai dengan nalar yang dapat diterima oleh akal sehat, serta logis artinya sesuai dengan logika dan hukum-hukum logika. Bagaimana parameter untuk melihat suatu putusan sudah sesuai dengan nalar dan logisnya? Yang pertama adalah pemikiran hakim yang rontok dan logis.
Yang kedua adalah penalaran hakim dalam memberikan argumentasi yang dianggap cukup. Dan yang ketiga, mudah atau tidaknya dalam memahami nalar serta argumentasi dari hakim tersebut. Apa maksudnya? Sesuai sudah yang disebutkan dari pemikiran hakim serta penalaran hakim, keduanya itu harus mudah dipahami oleh masyarakat luas dan juga dimengerti, di dirasa masuk akal oleh masyarakat luas dalam penalarannya. Lalu putusan keadilan substansif itu tidak hanya mengakomodir aturan yang berlaku dalam tahapan penemuan keadilan yang paling sosial, tetapi karakter dari keadilan substansif bertumpu pada bagaimana sih masyarakat bereaksi terhadap putusan tersebut dengan membentuk penyelesaian permasalahan bersandar pada hukum yang mendalami apa yang sesungguhnya diinginkan oleh masyarakat. Artinya, hukum mampu mengenali keinginan publik dan bertekad akan tercapainya keadilan substansif. Penerapan keadilan substansif di dalam putusan dalam perkara di Indonesia. Dalam penerapan keadilan substansif di Indonesia masih belum dirasa sudah mencapai keadilan substansif secara seutuhnya. Mengapa? Sebagai contoh, dalam beberapa putusan tindak pidana korupsi, banyak masyarakat yang merasa bahwa hukuman terlalu ringan, serta apa yang dilakukan oleh pejabat negara dengan merenggut hak-hak masyarakat guna kepentingan mereka sendiri, belumlah mendapatkan hukuman yang cukup. Dapat kita lihat bahwasanya terkait korupsi saja sudah membuat masyarakat tidak percaya akan hukum positif di Indonesia. Seperti contoh, apabila ditanya kepada masyarakat luas, apakah mereka seringkali menyatakan bahwa mana mungkin sih tidak ada pejabat yang korupsi, mana mungkin sih orang yang korupsi bisa dipidana dengan hukuman yang berat. Mereka seringkali memiliki eee, pemikiran bahwa korupsi itu merupakan tindak pidana yang masih sulit terjangkau. Maka dari itu, keadilan substansif perlu untuk diterapkan secara utuh oleh hakim dalam putusannya. Tidak hanya memberikan putusan yang adil, namun juga membuat masyarakat percaya akan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini. Salah satu penyebab masih maraknya korupsi di Indonesia adalah karena adanya kecenderungan pengadilan menghukum pelaku dengan sanksi pidana yang ringan dan juga tidak dikembalikannya uang pengganti sebagai instrumen sanksi dari merampas aset negara. Sebagai contoh, putusan nomor 6 garis miring Pitsus garis Tipikor garis miring 2016 garis miring PN Padang berdasarkan tuntutan jaksa negara dirugikan sebesar 10,1 miliar rupiah. Tetapi dalam putusan hakim tidak menjatuhkan uang pengganti dan sama sekali tidak menjelaskan alasan dalam mempertimbangkan untuk tidak menjatuhkan uang pengganti tersebut. Sebagai contoh dari kasus yang baru saya sebutkan tersebut, hakim gagal menerapkan alasan rasional dan logis dalam putusannya. Tidak menjatuhkan hukuman uang pengganti terhadap terdakwa saja sudah dirasa janggal, apalagi dalam putusannya, hakim tidak menyertakan alasan dan nalar dalam memutus hal tersebut. Berbagai fakta di atas menggambarkan bahwa dalam memutus perkara korupsi, hakim sekedar ingin memenuhi keadilan prosedural yang menjadi perintah undang-undang tanpa mempertimbangkan masyarakat luas sebagai korban. Berbagai putusan pengadilan selama ini belum menamakan keadilan substansif yang menuntut baik dari kejujuran, objektivitas, dan hati nurani hakim dalam mengenali apa sih yang diinginkan oleh masyarakat luas. Dengan demikian, dapat saya simpulkan, apabila menggunakan pendekatan hukum secara sosial diharapkan dapat memahami persoalan hukum yang terjadi di dalam masyarakat, serta lebih dihubungkan dengan kondisi sosial yang ada di dalam masyarakat, dan juga dari hal-hal tersebut dapat melahirkan keadilan substansif, di mana keadilan substansif merupakan keadilan yang ukurannya bukan bernilai kuantitatif, sebagaimana yang muncul di dalam keadilan formal. Akan tetapi, keadilan yang kualitatif didasarkan pada moralitas publik dan masyarakat, serta nilai-nilai yang memang sudah dianggap benar, dan juga memberikan rasa adil bagi masyarakat. Terdapat 4 ciri dalam mengukur apakah putusan hakim mengandung keadilan substansif atau tidak. Seperti yang tadi sudah disebutkan, dari objektivitas, kejujuran, imparsialitas, dan rasionalitas yang akan dijadikan tolak ukur apakah suatu putusan sudah memiliki nilai keadilan substansif. Sekian hasil pemaparan mengenai keadilan substansif yang memang sekarang digunakan dalam putusan hakim di dalam tindak pidana di Indonesia. Maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Gabriela Kalista pamit undur diri, sampai berjumpa di dalam pemaparan berikutnya.